Shalom, perkenalkan nama saya Formen Jayarto Simatupang dengan NIM 210101176 dari grup E dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dari dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Pengertian kognitif. Kognitif adalah segala kegiatan seseorang yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dalam memahami sebuah peristiwa, kemudian menjadi paham karenanya. Disinilah praktik sebenarnya kecerdasan kognitif bekerja dalam memproses sebuah pengetahuan. Secara umum, kognitif berbicara tentang gagasan, ide, dan pemecahan masalah berakar pada kemampuan kognitif seseorang. Tanpa adanya kecerdasan kognitif, mustahil sebuah ilmu pengetahuan dapat dipahami. Kemudian di sini menurut Piaget adalah kegiatan seorang anak bagaimana ia beradaptasi dan menginterpretasikan objek atau objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Maksudnya yaitu kognitif selalu erat kaitannya dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Seperti contohnya dari kognitif dapat ditunjukkan oleh seseorang individu ketika sedang belajar, memecahkan masalah hingga membangun suatu ide. Kemudian ada fungsi kognitif. Adanya fungsi kognitif ini adalah membuat seorang bisa mudah bergaul satu sama lain. Adapun fungsinya terdapat 5, yaitu yang pertama perhatian, yang kedua memori atau daya ingat, yang ketiga fungsi eksekutif, yang keempat kemampuan berbahasa, dan yang kelima merasakan dan mengenali. Yang pertama perhatian. Ketika otak seseorang sudah terisi memori atau daya ingat, akan membuat seseorang perhatian pada suatu ilmu pengetahuan. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi kognitif. Adanya fungsi kognitif ini adalah membuat seseorang bisa mudah bergaul satu sama lain. Ada fungsinya yaitu yang pertama perhatian, yang kedua memori atau daya ingat, yang ketiga fungsi eksekutif, keempat kemampuan berbahasa, dan yang kelima merasakan dan mengenali. Yang pertama perhatian. Ketika otak seseorang sudah terisi memori atau daya ingat, akan membuat seseorang perhatian pada suatu ilmu pengetahuan. Perhatian kecil terhadap suatu bidang ilmu merupakan kerja kecerdasan kognitif. Memori informasi atau ilmu pengetahuan dapat mengarahkan seseorang pada hal-hal tertentu. Misalnya para lulusan sarjana baik seperti S1, S2 ataupun S3 yang secara otomatis memiliki sensitivitas terhadap bidang ilmu yang dipelajarinya. Mereka akan sensitif terhadap hal-hal di bidang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan minat dan perhatiannya. Kemudian memori atau daya ingat. Adanya kecerdasan kognitif dalam proses belajar mengajar berfungsi untuk meningkat ilmu pengetahuan. Kecerdasan kognitif yang baik akan membuat daya ingat atau memori menjadi lebih mudah memahami ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ilmu pengetahuan itu disimpan dalam otak agar sewaktu-waktu dibutuhkan dapat digunakan secara baik. Sebab suatu informasi atau ilmu pengetahuan dapat digunakan secara bermanfaat oleh yang mempunyai. Kemudian fungsi eksekutif. Selanjutnya, kecerdasan kognitif dapat membantu seseorang merencanakan sesuatu dan melaksanakannya. Kecerdasan kognitif berfungsi merancang ide dan gagasan yang akan dilakukan. Kemampuan merancang, merencanakan, dan melakukan perencanaan biasanya dilakukan oleh guru. Guru merancang ide-ide dan gagasan-gagasan ilmu pengetahuan yang akan ditransfer pada muridnya. Kerja kecerdasan kognitif berfungsi secara eksekutor
secara eksekutor handal dan perencanaan pelaksanaan. Yang kemudian kemampuan berbahasa. Kita merasakan dan mengenali. Sudah dilakukan. Tahap selanjutnya adalah bagaimana mengelola atau mengolah bahasa. Nah, kecerdasan kognitif inilah yang memberikan kemampuan secara otomatis terhadap apa yang dibicarakan. Tentu saja menyesuaikan konteks pembicaraan dan orang yang diajak berbicara. Kemampuan mengolah bahasa yang didapatkan dari pengenalan lebih jauh dapat menghindarkan dari keburukan berupa ucapan baik dan tidak merugikan orang lain, seperti dalam arti menyinggung. Inilah fungsi secara sosial menghormati dan menghargai orang lain. Yang kemudian yang terakhir yaitu merasakan dan mengenali. Tentunya seseorang dapat melakukan identifikasi terhadap objek baik di dalam maupun di luar dirinya. Satu contoh misalnya dapat membedakan antara yang manis dan pahit, putih dan hitam, besar dan kecil, jeruk dan melon, masih banyak lain. Contohnya, secara lebih mendalam ke dalam diri, kecerdasan kognitif bekerja secara efektif mengenali perasaan seseorang. Tentu kecerdasan kognitif yang mengenali dirinya seperti ini tidak didapatkan secara serta-merta seperti contoh di atas. Karena butuh pemahaman lebih terhadap suatu hal yang terjadi, mengolah, menilai, dan membagikannya kepada orang lain. Kemudian, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakulah seorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapatkan pengalaman, pemahaman, standar moral, dan sebagainya. Semakin seseorang bertambah usia, maka akan lebih banyak lagi pengalaman dan pemahaman akan kehidupan. Kemudian saya akan menjelaskan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Ada 4 tahap. Yang pertama, tahap sensorimotor, yaitu dari 18 sampai 24 bulan. Pada tahap ini, mungkin seorang bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Seperti ada pun ciri-cirinya, yaitu yang pertama, melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. Yang kedua, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suaranya. Yang ketiga, suka memperhatikan sesuatu lebih lama. Yang keempat, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan objek sebagai hal yang tepat, lalu ingin merubah tempatnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu dari 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya anak belum bisa melogika sesuatu. Adapun ciri-ciri yang bisa dilihatnya dan tingkah laku sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Yang kedua, tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda. Yang ketiga, mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang benar. Yang terakhir yaitu dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari 7 tahun sampai 11 tahun.
Di tahap ini, anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu yang pertama, anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Yang kedua, memiliki kecakapan berpikir logis. Dan yang ketiga, anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik perseptual pasif. Yang keempat, anak sudah dapat berpikir dengan menggunakan model-model kemungkinan. Dan yang terakhir yaitu dapat melakukan pengklasifikasian, pengelompokan, dan pengaturan masalah. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal, yaitu dari umur 12 tahun atas. Tahap keempat ini menandakan seorang anak sudah bisa berpikir secara lebih luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide dan pikirannya, dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Adapun ciri-cirinya seperti bekerja secara efektif dan sistematis. Dan yang kedua, menganalisis secara kombinasi. Dengan demikian telah diberikan dua kemungkinan penyebabnya, seperti misalnya C1 dan C2 menghasilkan R. Anak dapat merumuskan beberapa kemungkinan. Dan yang ketiga yaitu berpikir secara proporsional, yakni menentukan macam-macam proporsional tentang C1, C2, dan R misalnya. Dan yang keempat yaitu menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam misi. Dan yang kelima yaitu level kecerdasan kognitif. Kemudian saya akan menjelaskan level kognitif. Membahas masalah kognitif tentu tak bisa dilepaskan dari bagaimana peserta didik dalam menghadapi soal-soal ujian yang dibebankan padanya. Oleh karena itu, sebelum membuat soal, seorang guru harus mempertimbangkan level kognitifnya. Ada 3 level tersebut. Yang pertama level 1, level 2, dan level ketiga. Level pertama yaitu level mengingat dan memahami. Level ini menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah karena hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Level kedua yaitu pada level ini tingkat kemampuannya tentu lebih tinggi daripada level 1 karena menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan. Dan yang terakhir level ketiga yaitu tingkat kemampuan soal pada level 3 ini paling tinggi di antara dua level sebelumnya karena menuntut peserta didik untuk bisa menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Kemudian ada ranah dan aspek kognitif. Pembelajaran perkembangan kognitif menentukan kecerdasan seseorang. Terdapat 6 soal-soal di ranah kognitif, yaitu C1, C2, C3, C4, dan C5, dan kemudian C6. Pertama, C1 yaitu pengetahuan. Aspek pertama pada perkembangan kecerdasan kognitif adalah pengetahuan awal. Artinya, seseorang hanya mengetahui suatu hal saja seperti yang terjadi pada bayi atau anak balita. Yang kemudian C2, pemahaman. Aspek kedua pada perkembangan kecerdasan kognitif adalah pemahaman. Artinya, seseorang tidak hanya tahu sesuatu namun juga memahami tentang sesuatu. Ini terjadi pada anak-anak seusia 7-11 tahun. Dan kemudian C3 yaitu aplikasi. Aspek ketiga pada perkembangan kecerdasan kognitif adalah pengaplikasian. Artinya seseorang sudah mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Terjadi ini pada usia sekitar 12 tahun ke atas. Kemudian analisis keempat. Aspek keempat pada perkembangan kecerdasan kognitif adalah mulai menganalisis, yang artinya yaitu menganalisis apa yang sudah diketahui, dipahami, dan dilakukan. Dan yang kelima yaitu evaluasi. Aspek kelima pada perkembangan kecerdasan kognitif adalah evaluasi. Artinya setelah menganalisis semuanya atau yang diketahui, dipahami, dan diaplikasikan, terjadilah proses evaluasi.
Dan yang terakhir C6 yaitu mencipta. Aspek terakhir dalam perkembangan kecerdasan kognitif adalah mencipta. Kecerdasan kognitif sampai pada penciptaan ini adalah puncak dari perkembangan kecerdasan kognitif manusia. Jadi itulah penjelasan C1 sampai C6. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan ini tentang teori kognitif dapat membantu sobat untuk mengetahui apa itu pengertian kognitif dan lain-lain. Jika akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam.